Karena kalau industri kreatif ngikutin aturan pemerintah itu repot. Regulasinya itu nggak bakal masuk. Potong pajak lah segala macem, cashback apalagi. Woo! Perkenalkan diri Anda dan profesi Anda. Oke, halo, gue Dendi Farensyah, biasa dipanggil Dendi. Gue seorang jurnalis di sebuah radio, bukan sebuah radio, tapi di Radio Republik Indonesia. Dan gue juga merangkap jadi jurnalis musik di website insomnia.n.id. Kok bisa merangkap menjadi jurnalis di dua media berbeda? Kronologisnya tahun 2014 gua mulai terjun sebagai seorang jurnalis sebetulnya. 2014 itu gua masuk ke RRI Banten untuk memposisikan sebagai seorang jurnalis. Tapi sebelum gua masuk ke RRI Banten, jadi gua pernah juga berkecimpung meskipun tidak mendalami ya, berkecimpung di dunia jurnalis secara otodidak. Itu di periode 2010-an kalau tidak salah, ketika gue dulu punya IO namanya Insomnia Entertain. Itu IO-nya IO underground gitu lah ya, buat gigs, bikin acara gigs. Nah di tahun 2010 itu kita mengembangkan sebuah website sendiri namanya insomniawebzine.com. Nah itu tuh berisi ya informasi-informasi tentang seputar band lokal, terutama dari Serang, Cilegon dan sekitarnya. Tapi hanya bertahan sekitar 1 tahun atau 2 tahun nih, gue lupa. Akhirnya Insomnia Webzine tidak berfungsi sampai akhirnya Insomnia Entertainment-nya pun berhenti, hiatus sampai tahun 2013. Di tahun 2013. Nah 2014 lah gue mulai mulai menjajaki sebagai seorang jurnalis di Radio Republik Indonesia Banten sebagai seorang reporter. Jadi dari situ gue belajar jurnalistik gitu kan, masuk di RRI. Nah di tahun 2016 atau 2017 kalau tidak salah, gue lupa. Nah Insomnia Webzine yang dulu sempat dibangun sama teman-teman gue itu dihidupkan lagi, tapi bertransformasi menjadi insomnia.n.id. Nah disitulah passion gue menulis di Insomnia Webzine dulu itu gue curahkan lagi di insomnia.n.id. Jadi gue sama teman-teman, terutama sama PW sama Irwan, itu menjalankan lagi insomnia.n.id untuk mengakomodir kemampuan teman-teman musisi lokal ya, terutama mereka kalau misalkan punya karya atau mereka punya kegiatan ya, gue bantu melalui publish di insomnia.n.id itu sih. Itu ya. Soal jurnalis musik, apa yang menarik dari sini? Jurnalis musik menurut gue sangat menarik ya, terlepas dari profesi jurnalis itu sendiri. Jurnalis sendiri itu udah merupakan profesi yang menarik, ditambah bumbu jurnalis musik itu menarik, apalagi kalau emang lo punya passion di musik gitu tuh. Bayangkan dengan lo menjadi seorang jurnalis musik, lo suka musik, lo bisa mendapat akses khusus misalkan untuk meliput sebuah acara tanpa lo beli tiket misalkan. Lo bisa mewawancarai artis idola. Itu yang terjadi di skala nasional, teman-teman atau senior-senior mereka yang sudah berkecimpung lebih dulu di jurnalis musik. Nah, kalau gua, yang menarik buat gua adalah gua bisa menumpahkan passion gua di musik. Kemudian terutama gua punya sisi gini, kalau jurnalis umum itu kan ada kaidah jurnalistik yang harus dipegang gitu ya. Ada kode etiknya gitu tuh. Nah, bukan berarti di jurnalis musik tidak ada kode etik, tetap ada kode etik, tapi gaya bahasanya itu berbeda. Yang tidak bisa gue tulis di jurnalis umum, gue di RRI gitu misalkan. Nah, bahasa atau gaya-gaya bahasa itu bisa gue tumpahkan di Insomnia dengan bumbu-bumbu yang lebih, menurut gue, lebih kena ke gue passionnya gitu kan. Jadi penggunaan gaya bahasanya lebih enak gitu tuh. Terlepas di luar dari yang tadi gue bilang, ketika ada event misalkan, gue bisa meliput event itu tanpa beli tiket gitu misalkan. Gue bisa mewawancarai talent-talent tertentu gitu kan. Nah itu sih sebetulnya yang menarik dari jurnalis musik. Cari gratisan ya? Itu intinya, orang dalam sebetulnya. Oh, berarti itu berbicara tentang jurnalis umum dan musik lah ya? Iya. Contohnya seperti itu ya. Bisa dibilang jurnalis musik
adalah idealis. Apa bener atau gimana? Ya, bisa dibilang idealis, ya. Karena gue memposisikan, karena gue gini, di Insomnia N itu gue juga tidak mencari nominal sama sekali. Bahkan gue sama teman-teman itu mendevelop website-nya itu sendiri, itu dengan dana pribadi kita masing-masing. Patungan setiap tahun kita bayar domain, bayar hosting kan, itu kita patungan sendiri. Bahkan ada teman-teman yang misalkan butuh publikasi pun, ya gue dengan sukarela untuk membantu mereka membuat rilisnya gitu kan. Itu menjadi sebuah idealisme gue ketika ada passion gue di situ yang bisa gue akomodir gitu. Nah, gue cari duit di mana? Ya gue nyari duit di jurnalis gue sebagai seorang jurnalis di Radio Republik Indonesia gitu. Nah, di jurnalis musik itu hanya sebagai untuk menyalurkan passion gue. Yang tadi gue bilang, gue ada sisi lain dalam penggunaan mungkin gaya bahasa atau penulisan yang tidak bisa gue terapkan di RRI. Ya gue pakai di Insomnia ini untuk menulis. Terutama ya gue sih bukan karena penulisannya, tapi karena ingin membantu teman-teman mempublikasikan karya mereka, kegiatan-kegiatan mereka, agar mereka mungkin lebih bisa terangkat secara explore-nya ya. Exposure mereka bisa lebih luas begitu, tidak hanya di media sosial yang mereka punya gitu. Bagaimana lo mengatur waktu sebagai jurnalis kapitalis dengan idealis? Jelas gue akan mengutamakan jadi jurnalis kapitalis dulu ya. Karena kalau gue nggak gitu, gue nggak punya duit untuk mendevelop insomnia.id sebagai media idealis gue dong. Jadi kalau kata teman gue, tuyulnya itu ya di RRI gitu tuh. BU juga ya. Yoi. Jadi mengatur waktu, menyiasatinya ya tetap gue punya kewajiban, gue punya tanggung jawab di RRI, ya gue penuhi dulu kewajiban itu. Karena kalau di Insomnia itu kan memang tidak ada deadline sama sekali ya. Biasanya memang tidak ada deadline, kecuali kalau memang gue mengulas atau juga mempublish sebuah artikel yang berkaitan dengan sebuah event gitu, atau acara yang dalam waktu dekat akan berlangsung gitu. Nah itu memang ada waktu-waktu tertentu yang harus gue garap secepatnya. Tapi intinya menyiasatinya gue menjalankan kewajiban gue dulu sebagai seorang jurnalis di RRI. Selesai itu ya gue baru garap konten atau juga artikel musik yang buat di Insomnia. Jadi gitu. Jadi mementingkan kewajibannya dulu gitu. Sama-sama penting buat gue, tapi ya itu tadi gitu. Gue harus punya nyari bensinnya dulu nih gitu loh. Kalau nggak ada bensinnya gue nggak bisa jalan gitu sih. Gitu sih Pak. Gak bisa beli botol susu ya? Iya. Bagaimana, apa keuntungan yang lo rasain sejak menjadi jurnalis musik? Keuntungannya tadi ya sempat gue singgung, bisa mendapat akses mungkin nonton event tanpa bayar gitu ya, orang dalam gitu ya. Gue bisa masuk backstage gitu ya. Gue nggak perlu lagi gabung sama penonton di balik barikade gitu ya. Gue bisa ke backstage gitu. Asup lah pokoknya ya. Jadi aksesnya itu. Nah, pengalaman menarik gue adalah ketika gue bisa meliput acara Java Jazz tahun 2000, gue lupa tahun 2000 berapa. Itu karena berkat dari Insomnia, posisi gue di Insomnia N gitu ya. Jadi gue bisa meliput acara Java Jazz. Bayangkan Java Jazz itu 3 hari ya kalau nggak salah ya. Waktu itu seharinya aja kan udah lumayan gitu ya. Kalau untuk seorang gua dulu gitu, itu kayaknya berat gitu. Biasanya uang segitu tuh buat nonton Java Jazz selama 3 hari tuh gaji 1 bulan gitu lah ibaratnya. Belum kan bensin segala macem. Tapi memang ya gue dapat akses hanya untuk masuk aja gitu tuh. Tapi buat gue itu nggak jadi masalah. Di luar itu sih, karena memang gue bisa menikmati musik atau musisi-musisi yang belum pernah gue nonton sebelumnya gitu ya. Karena kan di Java Jazz itu banyak musisi banget dari luar negeri juga ada gitu. Jadi gue dapat kesempatan di situ sih keuntungannya gue. Selain event-event yang lain tentunya ya, di luar itu juga pernah sih. Tapi yang paling menarik itu ketika gue dikasih kesempatan untuk meliput acara Java Jazz. Keren sih. Gitu sih. Nah, kesulitan apa yang sering lo temui saat lo menggarap artikel musik? Kesulitan gue adalah ketika teman-teman musisi di Serang ini atau di Serang, Cilegon sekitarnya nggak punya materi konten. Itu yang susah. Beda dengan teman-teman, karena gue lihat
dan gue pengalaman sendiri, realita yang terjadi adalah banyak musisi dari luar daerah justru yang lebih prefer terhadap Insomnia. Mereka rutin mengirim rilis gitu. Satu hari itu bisa ada 2 rilis masuk ke Insomnia untuk minta dipublish gitu tuh. Sedangkan dari band lokal sendiri atau musisi lokal itu susah banget gitu tuh. Nah, kesulitannya untuk gua menggali apa konten, kemudian juga apa yang bisa gua ulas dari mereka-mereka ini gitu. Gua agak bingung karena satu sisi mereka aktivitasnya tidak terpublish gitu ya. Sehingga gua nggak bisa mengulik lebih dalam gitu. Satu sisi mereka juga tidak meminta untuk tolong dong liputin ya, enggak. Mereka kebanyakan itu hanya menghubungi kita di Insomnia itu untuk ketika mereka udah mau rilis album atau rilis lagu gitu. Padahal di luar dari itu, gue berharap mereka punya kegiatan-kegiatan lainnya juga pengen gue ekspor gitu. Karena itu untuk menjaga eksistensi mereka sebagai seorang musisi. Kan eksistensi itu tidak hanya sebatas mereka menerbitkan atau merilis lagu atau album. Tapi mereka ada kegiatan apa, minimal eksistensi mereka di media sosial itu bisa sustainable gitu kan. Nah ini yang kesulitan itu yang paling gue rasakan gitu tuh. Tapi gue menyiasatinya adalah gue mencari, ya karena emang naluri jurnalis gitu, harus punya insting untuk mencari isu gitu ya. Ya paling gue paling main-main isu aja, misalkan kayak ada hari tertentu gitu, misalkan hari perempuan gitu. Ya gue nulis artikelnya tentang vokalis cewek di Serang atau Cilegon gitu ya, siapa yang paling menonjol. Paling gue menonjol bukan arti bakat ya, ada yang menonjol tapi bukan bakat gitu. Nah, berbicara tentang ingin berpromosi atau rilis ya. Nah, ini membuat rilis maksudnya. Buat rilis gitu ya. Karena kan lo bergerak di bidang jurnalis musik gitu. Buat teman-teman kan masih banyak yang awam tentang berpromosinya seperti apa. Ya. Banyak banget kan kejadian-kejadian kayak gitu. Step by stepnya untuk teman-teman yang pengen melakukan rilis itu seperti apa gitu. Karena di banyak pengen instan, ternyata nggak kayak gitu. Ternyata harus ada by stepnya. Nah itu apa itu by step? Ya, sebagai media side stream, gue sebenarnya cukup agak selektif ya menerima rilis terutama dari band lokal yang minta dirilis gitu misalnya. Karena pengalaman kalau dari musisi luar itu mereka udah jadi semua. Mereka udah jadi materi rilisnya, ada press release, ada preview lagunya, mereka ngirim foto, ngirim artwork, udah enak. Kita tinggal olah. Kita mau copy paste langsung dari rilis yang diterima, silahkan. Atau kita mau rombak lagi. Pokoknya dari luar itu udah enak sebetulnya. Kita udah tinggal main olah aja. Nah, dari lokal sendiri yang masih agak susah. Banyak band-band yang atau musisi yang DM ke Insomnia gitu kan, atau japri pribadi ke gua gitu kalau memang punya nomor WhatsApp-nya misalkan gitu. Mereka nanya minta untuk dirilis gitu, minta dipublish gitu misalkan. Nah, gua menerapkan standarisasi yang agak cukup ketat sebetulnya. Minimal mereka itu ngirim ke kita materi itu nggak cuma tok lagu dan video klip. Gua nggak butuh itu gitu tuh. Gua nggak butuh 2 materi itu misalkan. Gua butuh itu adalah dibalik proses itu seperti apa. Kemudian profil lo seperti apa. Karena itu adalah kebutuhan gua sebagai seorang penulis untuk memperkuat isi konten artikelnya itu gitu loh. Jadi gua nggak mau sebatas si ini merilis ini, tapi gua pengen ada proses apa yang menarik di situ. Nah, itu yang pengen gua explore lebih dalam gitu. Jadi kalau hanya sebatas ngirim lagu, ya gue bingung gitu tuh. Ini lagu tentang apa, cerita apa, tentang apa, kan mereka yang tahu gitu loh. Prosesnya mereka seperti apa, mereka yang tahu gitu tuh. Nah ini yang jujur aja, yang kalau boleh ini gue agak subjektif sebetulnya. Trik gue adalah kadang-kadang bukan trik ya. Kadang-kadang kalau gue lagi semangat, itu akan gue langsung udah gini aja deh. Kalau emang lo nggak bisa bikin rilis, gue bikin list pertanyaan, lo tinggal jawab. Ntar gue yang olah, ntar gue jadiin rilis. Gue kasih ke lo, terlepas lo mau ngirim sendiri ke berbagai media yang lain silahkan. Kalau mau pakai Insomnia juga, mau memanfaatkan Insomnia juga, hayu aja gitu tuh. Nah paling gue gitu sih, kalau lagi semangat gitu kan, lagi bener jalannya. Ya paling ketika mereka minta bantu buat rilis, gue udah ngirim lagunya, ya gue bantu ulang dengan gue udah gini, gue bikin list pertanyaan, lo tinggal jawab, ntar gue yang olah. Tapi kalau misalkan ada musisi yang setiap orang kan punya sisi idealis ya.
punya sisi yang juga selera masing-masing. Kadang-kadang kalau ada yang musiknya, mohon maaf, kalau hasil audionya juga, hasil recordingnya juga kurang menarik buat gue jadi males review gitu tuh. Karena jujur itu takutnya, khawatir itu malah menjadi catatan jelek gitu ketika dibaca sama orang luar, tapi hasil reviewnya itu gue publish tapi hasil recording itu jelek. Biar dikasihan gitu ke si bandnya atau ke musisinya itu gitu. Jadi ya kadang-kadang gue sih kayak gitu paling, kalau misalkan hasil recordingnya kurang menarik buat gue, gak gue review gitu maksudnya gitu. Karena kan punya sisi idealis kita ya gitu tuh. Gue punya selera sendiri juga. Gitu sih paling. Sebetulnya gini sih kalau tambahannya, nggak susah juga gitu tuh. Kalian kalau misalkan mau bikin rilis, sepertinya kayaknya gimana bikin rilis, karena gue sering banget nerima pertanyaan dari mereka ini, caranya gimana bang gitu tuh bikin rilis gitu. Ya nggak susah sih sebetulnya, meskipun gue menerapkan standarnya itu harus ada, mungkin ada cerita di balik pembuatan itunya gitu. Ya lo bikin natural aja, bikin lo cerita sendiri aja gitu tuh, nggak mesti harus jadi gitu. Nanti gue yang olah, kita yang olah dari tim redaksi. Yang penting adalah standarnya ya, kalau misalkan lo pernah belajar di SD itu ya palingan kayak 5W 1H gitu. Itu diupayakan tetap ada, itu yang pasti. Kemudian intinya sih kalau kalau kalian mau itu ya mentah juga nggak apa-apa gitu. Nanti gue yang akan bantu olah, kita yang akan bantu olah untuk menjadi sebuah press release yang bisa kita muat gitu tuh. Jadi nggak susah sih. Ya kalau emang masih merasa susah, kan sudah banyak referensi-referensi lain yang bisa jadi rujukan. Lo kalau misalkan mau ngelihat Insomnia nerimanya kayak gimana, bisa ngelihat di web kita menerima rilisnya seperti apa, cara penulisan kita seperti apa. Itu bisa jadi referensi rujukan ya, minimal pedoman kalian ketika ingin menulis rilis sendiri gitu. Atau sudah banyak media-media luar juga majalah desain juga yang mereview atau juga mempublish dengan hal yang sama, itu kan bisa jadi rujukan gitu loh. Sudah banyak banget gitu, tinggal kemauannya aja sih sebetulnya, kalian mau seperti apa gitu. Karena menurut gua sebuah band itu nggak, zaman sekarang gitu ya, zaman sekarang itu nggak cukup hanya bisa menulis lagu gitu, tapi minimal ya lo bisa bercerita lah dari balik proses pembuatan lagu lo itu apa, agar karya lo itu atau aktivitas lo itu nggak cuma bisa dimuat di Insomnia. Karena banyak banget website lain juga itu yang memberi kesempatan untuk kalian agar karya dan juga aktivitas kalian itu dipublish di media mereka gitu tuh. Sudah banyak ya, media rokok juga sekarang kan sudah membuat website sendiri tentang musik. Kalian bisa memanfaatkan itu gitu. Tapi mereka juga nggak mau nerima kalau misalkan kalian hanya ngirim lagu doang, ngirim video klip doang gitu tuh. Nah caranya apa ya? Kalian harus bisa menulis rilis gitu loh. Manfaatkanlah teman-teman kalian yang ada yang bisa menulis ya. Gue yakin pasti di antara sekeliling kalian ada teman yang 1-2 yang bisa menulis. Minimal nggak rapi-rapi amat, tapi bisa lah. Minimal pesan itu sampai gitu loh. Gitu sih. Jadi manfaatkan media digital sekarang itu ya biar exposure kalian bisa lebih luas. Terus gimana lo cara menyiasatinya? Jenuh itu ketika gue dikejar deadline sebetulnya. karena kalau ini bicara soal di luar jurnalis musik sebagai Insomnia N ya. Karena gue punya kewajiban di RRI ya, paling ketika gue dikejar deadline harus tayang. Kan di RRI kan punya program pemberitaannya itu ya. Namanya radio, punya packaging khusus di jam sekian tuh ada berita, jam sekian ada berita. Nah ketika di jam sekian itu mau ada berita, tapi hasil liputan gue belum beres, itu yang agak-agak jenuh sih enggak, tapi agak keteteran guanya. Karena mungkin dikejar waktu itu, jadi sehingga konsentrasinya buyar. Nah kadang-kadang itu terjadi ketika ada peristiwa di lapangan gitu tuh. Gimana kiat-kiat lo untuk buat teman-teman yang mau menjadi seorang jurnalis musik? Kiat-kiatnya minum jamu kali. Gak juga sih, gak ada kiat-kiat khusus mereka yang mau menjadi seorang jurnalis. Kiatnya adalah lo harus suka musik dulu sebetulnya. Ketika lo suka musik, ya lo akan melakukan segala hal, termasuk untuk jadi jurnalis itu ya dengan enjoy sebetulnya. Terutama selain suka musik, suka nulis. Karena ngomongin jurnalis pasti berhubungan dengan tulis menulis gitu loh. Kalau lo nggak suka nulis dan nggak suka musik, ya lo nggak akan jadi seorang jurnalis musik gitu sih.
kadang-kadang di media mainstream pun mereka punya segmen musik misalkan, tapi mereka di jiwa passion musik itu nggak terlalu kuat. Nah ini yang kadang-kadang gue kalau mohon maaf, gue kalau baca media mainstream lokal terutama, mereka ada segmen atau rubrik khusus tentang musik, mengangkat band, mengulas band lokal, band indie gitu. Nah, gue membacanya jadi kayak kaku sebetulnya. Sebetulnya kan kalau di jurnalis musik itu nggak usah dibikin kaku lah gitu tuh. Isi kontennya bukan acara pemerintah, bukan berita pemerintahan gitu tuh, bukan berita politik, bukan berita yang lain gitu tuh. Musik itu dibikin santai gitu tuh kalau buat gue. Tapi itu yang gue pelajari juga sih dari beberapa tulisan jurnalis musik yang lain, mereka sudah lebih senior gitu. Dibuat santai agar lebih mudah dicerna, karena bahasa jurnalis musik itu bahasa yang luwes, yang enak dicerna gitu tuh. Tapi kalau disatukan atau dipadukan dengan gaya bahasa menulis politik umum atau pemerintahan, itu kaku gitu jatuhnya gitu. Jadi membaca itu jadi gak enak. Nah, pengalaman gue membaca beberapa rubrik di media mainstream yang ada khusus musiknya, itu mohon maaf gue kurang nyaman gitu sebetulnya. Beda ketika gue baca bener-bener majalah musik kayak majalah High, Rolling Stone, itu ulasannya beda banget gitu tuh. Nah ini kalau gue lihat fenomenanya kenapa bisa terjadi, karena jurnalis umum mereka di sistem, kan kalau di media itu ada sistem rolling biasanya ya. Sistem rolling, lo biasanya ngangkat daerah, misalkan lo khusus per daerah, misalkan lo misalkan daerah Serang, Cilegon misalkan, kemudian ada rubrik X-Bis, ada rubrik apa lagi. Nah ini kan berotasi gitu rolling itu. Kadang-kadang mereka yang dari jurnalis umum menggarap rubrik khusus musik gitu, tapi passion mereka di musik sendiri belum ada gitu tuh, nggak terlalu kuat. Kemudian pengetahuan mereka, karena kalau kita bicara musik kita nggak bisa lepas dari sejarah. Kalau kita sudah memahami sejarahnya dulu, misalkan kayak band indie, lo nggak cukup hanya untuk membahas dia misalkan lahir dari tahun berapa, kemudian apa yang mendasari mereka bisa membentuk sebuah band. Buat gue tuh nggak cukup gitu tuh. Tapi coba dikorelasikan dengan tahun mereka itu terbangun itu tahun berapa. Nah budaya subkultur yang terjadi di tahun itu tuh apa gitu tuh, yang terjadi, fenomena apa yang terjadi di dalam industri musik. Misalkan kayak tahun di Serang katakanlah tahun 2000-an, 2005 sampai 2010-an itu sedang berkembang era musik side stream, yang mereka bisa menggulingkan secara tidak langsung hegemoni acara-acara festival yang harus mementingkan skill segala macam. Ada yang juara satu, the best player, itu runtuh ketika acara side stream itu mulai menggeliat. Nah subkultur itu yang harusnya sejarah itu yang harus bisa diulas juga, dikorelasikan dengan si band itu gitu loh. Berarti harapan lu terhadap media-media seperti Insomnia sendiri ketika lahir, yang lain pun harapan lu seperti itu kurang lebih ya? Iya, gua berharap itu pertumbuhan media tentang musik, tentang entertain, lifestyle di Serang atau Cilegon itu gua berharap bisa tumbuh pesat, menyeimbangi pertumbuhan media-media mainstream juga gitu loh. Karena media mainstream itu kurang melirik apa yang terjadi atau yang di subkultur musik ini gitu loh. Mereka fokus di pemerintahan, sosial, politik, ekonomi, hukum. Sedangkan potensi-potensi yang lain tuh kurang tergali gitu tuh. Gua harap sih ada juga penyeimbangan gitu loh. Ketika industri kreatif kita kurang terangkat, ya buat gua sih harus ada pembanding lain ya, yang untuk menandingi bahwa kita juga punya sisi lain, industri kreatif kita juga punya potensi yang bagus. Jadi itu gimana caranya harus diangkat gitu loh. Nah kalau selama ini jeleknya adalah industri kreatif kita itu kebanyakan tuh di hire atau di tackle sama dinas. Sedangkan dinas itu punya aturan berbeda sama kita. Industri kreatif tuh nggak bisa pakai regulasi kalau buat gua. Seni itu nggak ada aturannya gitu tuh. Jadi kalau dibenturin sama regulasi harus begini susah. Ada regulasi-regulasi yang menurut dalam dunia seni mungkin ya, dalam aturan anak-anak kita sebagai industri kreatif itu nggak masuk gitu loh. Jadi kadang-kadang harus terbentur dengan itu gitu. Jadi ya kalau buat gua ketika industri kreatif itu kita bisa fight sendiri, survival sendiri, pemerintah yang harusnya itu adalah mensupport dengan
mengikuti treatment yang sudah berlaku di industri kreatif. Gitu sih kalau buat gua. Karena kalau industri kreatif ngikutin aturan pemerintah itu repot. Regulasinya itu nggak bakal masuk. Potong pajak lah segala macem. Cashback apalagi. Apa dulu yang perlu dibenahi? Atau masukan apa yang buat mereka? Mindset sih, pola pikir kalau buat gua, dan kepercayaan diri. Lebih ke pola pikir dari industri seni kreatif itu sendiri. Iya, betul. Karena kalau buat gua saat ini kayaknya kayak di kita itu kayak kurang pede dengan kemampuan kita. Pola mindset kita tuh jangan terpaku dengan misalkan hanya terpaku untuk ikut dalam acara pemerintahan aja gitu misalkan. Ya nggak gitu juga gitu tuh. Terus ikutnya dalam kegiatan di skala lokal aja gitu. Nggak berani keluar dengan alasan takut lah gua, takut diledekin, takut diomongin, takut ya itu karena lo nggak pede sebetulnya. Tapi kalau lo pede dengan hasil karya lo, dengan kemampuan lo, ya gue yakin sih kita akan bisa lebih maju dari saat ini gitu pastinya. Selain itu silaturahmi juga kali ini. Itu penting, silaturahmi dan diskusi. Karena ya tadi gue bilang Bandung sama Jogja itu bisa berkembang karena mereka silaturahminya kuat antar komunitas, antar individual, dan tuh nggak ada gengsi sih buat mereka gitu. Yang senior juga tanpa segan untuk memberi masukan ke juniornya, yang junior juga tanpa rasa malu untuk bertanya apa yang mereka harus lakukan gitu loh. Berarti lebih investasi zaman sekarang ke depan, investasi lebih ke intellectual property itu akan lebih penting untuk kemajuan daerah atau negara ini. Karena itu aset kalau buat gua. Itu aset utama. Pemungkas RRI Insomnia. RRI baru untuk insomnia. oh kayak apa? Insomnia Salbay. Dua-duanya. Salbay nggak ada insomnia nggak bisa dipublish acaranya. Oke. Jawab cepat ya, ceki PW. Bapak Rindi, terima kasih, selamat malam. Terima kasih.